diskusi sama Muslim, saya bilang, coba pakai Al-Quran. Mereka nggak mau. Loh, rujukan kami bukan hanya Al-Quran. Anda ini bengak, Anda ini sok tahu. Rujukan agama Islam tuh hadis. Oke, sekarang nggak hadis. Sekarang udah ke hadis, katanya hadis palsu. Katanya gimana sih? Memang kalian ini maunya apa gitu loh. Sudah mau, ayo kita ke Quran, kalian maunya ke hadis. Nah, ayo kita ke hadis, kalian bilang hadis itu palsu. Gimana? Benar juga Bang, gini Bang. Jadi gini, gimana ya saya ngomongnya? Tapi setahu saya kok Islam jadi kesannya sih gak seperti agama kekerasan itu. Abang taunya dari ustadz-ustadz Wahabi itu. Bang, Apa kan? Bang, tahu nggak Bang? Setiap orang Islam yang saya lihat, ketika dia teriak Allahu Akbar, nggak ada dia jadi baik Bang, saya lihat. Waktu dia teriak Allahu Akbar, dia beringas. Dia malah beringas. Itu Bang itu sudah bertentangan dengan Iya, makanya masalahnya Allahu saya lihat Akbar semuanya itu. kayak begitu, Bang. Saya lihat semuanya begitu. Ketika dia teriak Allahu Akbar, dia jadi beringas. Betul, saya lihat juga ya, saya lihat. Tapi kan sebetulnya Bang, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar itu Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar, kitanya kecil. Bukannya malah Allahu Akbar kita jadi berani, jadi sombong. Itu sudah udah menyalahi aturan. Iya, masalahnya banyak yang begitu, Bang. Teriak Allahu Akbar terus mukul. Itu jelas salah, Bang. Saya Ya, sebagai tapi umat kan Muslim, semua kayak begitu, Bang. Gimana? masa gimana? Contoh Menurut kemarin saya, contoh misalnya Ade Armando. Tahu Ade Armando kan? iya. Nah, Ade Iya, tahu. Ade Armando ketika dia dipukulin sama orang-orang, Iya, iya, betul. Di lapangan itu ya. iya sambil teriak Allahu Akbar itu yang mukulin, Bang. Gimana? Sejujurnya, orang-orang yang seperti itu, ya bukannya saya menyombongkan diri ya, dia itu orang-orang yang menurut saya Sangat nggak bisa Islam. ngaji. Dia mungkin KTP-nya Islam, tapi saya berani face to face sama mereka itu seberapa besar mereka, seberapa tahu tentang Islam. Dia itu mungkin Islam KTP, Islam ikut-ikutan yang seperti Bang, itu. kalau menurut saya mereka itu memang benar-benar orang yang mendalami agama Islam. Karena disuruh dalam agama Islam itu harus keras kepada orang kafir. Bang, keras di situ, Bang, bukan masalah keras seperti ini, Bang. Terus? Keras bukan itu menurut saya. Bukan Terus? keras masalah-masalah dikit-dikit main ini, dikit-dikit main ini. Enggak sih, Kayaknya keras di situ, maksudnya keras, bukan keras sih, tegas. Mungkin tegas di itu kan bukan berarti kita keras main pelotot, main ini, main fisik. Itu mau Ya apa? harus kita lihat Itu lah contohnya dari Muhammad, Bang. Bagaimana Muhammad sendiri bilang kalau kamu ketemu dengan orang Yahudi maupun orang Nasrani di jalan, jangan kamu memberi salam kepada mereka. Bahkan disuruh mendesak mereka ke jalan yang sempit. Nah, betul, itu saya lihat hadisnya. Tapi kan di hadis lain, Bang, ya di hadis lain, seperti Sayyidina Ali Karamul Wajah, ketika dia mau sholat subuh, ada kakek-kakek orang Nasrani, udah tua, jalannya lambat. Sayyidina Ali dia tidak mau melangkahi atau mendahului. Ya karena Ali dia nggak mengikuti Muhammad. Karena dia nggak mengikuti Muhammad, Bang. Coba kalau dia mengikuti Muhammad. Sebetulnya gimana ya? Ya memang itu persepsi. Jadi ada kesannya Islam itu seperti agama yang tidak ada toleransi gitu ya. Lah, Seperti ya dia. memang gitu keadaannya, Bang. Gimana, Bang? Tapi yang saya lihat Coba gini Bang, gini saya kasih praktek ya, coba Bang. Kalau ini saya kasih contoh Bang ya, saya kasih contoh. Ini contoh nyata Bang ya, ini nyata ini. Ini bukan halusinasi atau apa nih, ini kebenaran ini. Nah ini kan ketika ditulis benarkah Bible dipalsukan, ini kan yang bikin kan orang Islam. Coba saya tanya dulu sama Bang, ini orang Islam nggak yang bikin? ya betul. Nah udah pasti orang Islam ya, Ya betul. udah pasti orang Islam ini. Nah, benarkah Bible dipalsukan? Nah kalau kayak begini, ada nggak orang Islam yang marah? Nggak ada Bang. Ini orang Islam bilang, oh itu namanya dakwah, itu syiar. Iya kan? Itu memberikan pengertian kepada orang-orang tapir bahwasanya Bible itu sudah dipalsu-palsukan. Nah gitu. Nah, tapi kalau misalnya dibalik Bang, benarkah Quran dipalsukan? Kira-kira apa reaksi orang Islam? Pakai daster. Nah, itu Abang tahu. Kalau ada tulisan di jalan, benarkah Quran dipalsukan? Saya jamin 1000% orang Islam akan lomba pakai daster. Lalu kumpul di Monas. Lalu bilang, lalu bernarasi begini, gini narasinya.
Ini kami selama ini sudah sangat toleran selama ini kami. Kami selama ini sudah sabar katanya. Selama ini. Bang, abang pernah menemukan satu hadis enggak? Baginda meminjamkan Masjid Nabawi kepada orang Kristen dari Najran kalau nggak salah. Pernah tahu hadis itu? Iya, makanya begini Bang, makanya kadang-kadang kita itu ketika membaca hadis, kepala kita itu pusing sendiri. Iya, ketika kita baca hadis itu, kepala kita itu jadi pusing sendiri Bang. Karena begini, di satu sisi Muhammad bilang, jangan kamu menjadikan orang kafir sebagai teman. Betul. Sebagai aulia, betul. Betul. Tapi di satu sisi Muhammad berteman dengan orang Muslim, Kristen, orang Nasrani. Ya, betul. Makanya betul. waktu saya baca hadis itu Bang, kepala saya itu pusing Bang. Pusing. Ini Bang ya, Kayak suka-suka yang bikin hadis gitu loh. yang membantu perjuangan baginda Nabi di Yasrib siapa? Agamanya apa Yasrib itu? Iya, makanya saya bilang tadi Bang, Kristen, contoh, kan? ini contoh nyata Bang ya. Ini contoh nyata. Kalau kita baca hadis Bang, ini contoh nyata nih. Nih. Saya kasih satu yang bagus ya nih Bang ya. Bagaimana sebenarnya kalau kita baca hadis itu, kita ini jadi pusing sendiri Bang. Nih, saya kasih contoh yang nyata ya, nih. Sebentar. Ini tertulis di dalam Al-Quran. Sebentar, sabar ya Bang ya. Sabar, aduh, di mana lagi tulisannya ya? Kemana? Nah ini, nih. Ini Bang, kalau di dalam surat Al-Ahzab ayat 63, apa dikatakan? Coba, menurut surat Al-Ahzab 63 apa itu? Silakan. Tunggu dulu bentar ya. Coba silakan baca. Al-Ahzab 63. Al-Ahzab berapa? 63. 63. Ya, silakan dibaca. Manusia bertanya kepadamu, wa Muhammad, tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Boleh jadi. Nah, kalau ada orang bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, apa disuruh? Jawaban Muhammad suruh jawab apa dia? Ilmu tentang hari kiamat hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu, menurut Al-Quran. Tapi kalau menurut hadis, Muhammad bilang kiamat hari Jumat, Bang. Gimana? Masalah hadis itu sebetulnya saya udah tahu, tapi saya belum meneliti tentang hadis itu, tentang kiamat hari Jumat itu. Sebetulnya saya belum bisa menjelaskan karena saya tahu tapi saya belum meneliti tentang hadis itu. Memang makanya begini, ketika saya mempelajari agama Islam itu, Bang, memang ada banyak sekali perkara-perkara yang akhirnya kesimpulannya saya bilang sama Abang, kalau makin Abang dalami agama Islam, sebenarnya makin dekat pintu gerbang Abang itu untuk tidak mempercayainya lagi. Ibarat kata Bang, ada pintu di ujung sana itu jalan keluar. Semakin Abang belajar agama Islam itu, semakin Abang pelajari, semakin dekat ke pintu jalan keluar itu, semakin dekat Anda untuk keluar dari agama Islam. Karena gini Bang ya, sejarah saya belajar itu, sejujurnya ya, belajar sejarah dari kecil itu saya memperdalam itu hampir 90% kitab kuning ya. Kitab kuning itu mayoritas isinya hadis ya, hadis sampai ribuan hadis itu. Kalau Quran, sejujurnya saya Quran hanya di tafsir Al-Jalalain itu ya, hanya di tafsir Al-Jalalain. Tapi sebetulnya yang saya jujur lah untuk saya pribadi, ada yang agak miring-miring saya cut itu ini apa? Saya kepinggirkan dulu. Oke, coba kita fokus begini, Bang. Yang surat Al-Ahzab 63 udah pasti itu hadis, udah pasti itu Quran kan? Iya, betul. Oke. Betul. Bagaimana mungkin wahyu isinya boleh jadi? Wahyu itu harusnya jelas dong, Bang. Iya, tapi dalam Al-Quran surat Al-Ahzab 63 itu boleh jadi, Bang. Boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Loh, kalau cuma ngomong boleh jadi kiamat sudah dekat, Bang ya. Masa perlu wahyu? Bang, ini saya bisa ngomong, boleh jadi besok hujan, boleh jadi besok panas. Apakah itu perlu wahyu ngomong kayak begitu, Bang?
Nggak perlu sih. Nggak perlu. Nah, di dalam surat Al-Ahzab 63, boleh jadi kiamat tuh sudah dekat. Bisa jadi loh kiamat tuh sudah dekat. Apa pantas itu wahyu, Bang?